Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Flight of the Intruder tahun 1991. Diangkat dari kisah nyata, film ini mengisahkan pengeboman kota Hanoi dan kota Haiphong, Pong, Vietnam Utara oleh pasukan Amerika pada masa Perang Vietnam, di mana pengeboman ini dikenal dengan nama Operation Linebacker II yang terjadi pada 18 Desember hingga 29 Desember 1972. Ribuan pesawat dikerahkan oleh pihak Amerika demi menggempur dua kota tersebut yang ternyata memiliki pertahanan udara yang begitu kuat dan canggih. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali pada 10 September 1972, pasca 3 kapal tempur Vietnam Utara menyerang kapal destroyer Amerika. Kala itu seorang pilot Amerika bernama Jack bersama kru pesawatnya yang bernama Morgan nampak tengah menuju pesisir Vietnam Utara guna untuk menjalankan misi membom sebuah tempat yang dicurigai sebagai gudang senjata para tentara Vietnam Utara. Black Eagle, Devil 505, feet dry. You're getting in a rut. You're getting in a rut. One more minute on this heading to the turn point. Jesus. Tapi tanpa diduga, tempat yang dicurigai sebagai gudang senjata itu ternyata memiliki pertahanan udara yang canggih, seperti rudal SE-2 Guitland. Beruntungnya, Jack dan Morgan berhasil menghindari serangan rudal itu, dan kini giliran mereka membalas serangan tersebut. Walking down, ground lock on target. Serangan balasan berhasil diluncurkan, dan mereka pun langsung bergegas untuk kembali ke markas. Devil 505, feet dry. Namun saat sedang terbang rendah, mereka tiba-tiba ditembaki oleh seorang Vietcong, yang mana tembakan tersebut sialnya tepat mengenai Morgan, dan itu membuatnya sekarat. I'm okay, Jackie. Hang in there, shipmate. We're gonna make it. They're too high! Board! Steady your line! Steady your line! I got him, sir. I got him. Just let go, for Christ's sake. Meskipun Jack sudah berusaha untuk mendaratkan pesawat secepatnya, tapi sayangnya nyawa Morgan tetap tidak tertolong. Selang beberapa jam kemudian, markas pusat langsung bergerak cepat, di mana mereka mengirimkan seorang letnan muda bernama Razor Barlow untuk menggantikan Morgan yang sudah tewas. Singkatnya, esok hari pun tiba, dan upacara pemakaman Morgan pun nampak sedang berlangsung. As Tennyson said, "The world darkens around me." Di sore harinya, markas kedatangan seorang kru pengebom senior bernama Letnan Komandan Cole yang pengalaman tempurnya sudah tidak diragukan lagi. Ia ditugaskan di sana sebagai mentor bagi para juniornya dan juga untuk menambah kekuatan karena diketahui Vietnam Utara ternyata memiliki sekitar 850 pertahanan udara yang dilengkapi dengan senjata canggih macam rudal SE-2 Guitland. I'll try and fit in, sir. That's my job. Flew A-Force with it. You went down with him, didn't you? 2 hari berselang, Jack kembali ditugaskan, dan kali ini ia akan menerbangkan pesawat jenis Grumman A-6B Intruder, sebuah pesawat yang sama sekali belum pernah ia terbangkan. Namun sang atasan memilihnya karena hanya Jack lah pilot yang tersisa yang kemampuannya memenuhi syarat untuk menerbangkan pesawat tersebut. Jack akan ditemani oleh kru pesawat senior yang tidak lain tidak bukan adalah Letnan Komandan Cole yang sudah berulang kali bertugas menggunakan pesawat tersebut. Tidak hanya itu, Letnan Komandan Cole juga diketahui dulunya adalah seorang pelatih pesawat tersebut. Singkatnya, setelah semua persiapan selesai, mereka berdua pun langsung mengudara. Di mana misi kali ini mereka diperintahkan untuk mengebom sebuah pertahanan udara milik Vietnam Utara yang selama ini banyak menembak jatuh pesawat Amerika. Let's get out of here. Sam just lifted off. 1 o'clock.
Mereka berdua pun pada akhirnya berhasil menjalankan misi dan kembali ke markas dengan selamat. Cool move. Cool as a jewel. Di keesokan harinya, Jack yang merasa bahwa misi yang selama ini dijalankannya hanya sia-sia saja dan tidak memberikan dampak apapun bagi pihak Vietnam Utara, mulai mempunyai rencana untuk membom pusat pertahanan udara Vietnam Utara yang berada di kota Hanoi. Karena menurutnya dengan membom pusat pertahanan udara tersebut pasti akan memberikan dampak besar dan traumatis bagi pihak Vietnam Utara. Namun saat itu Letnan Komandan Cole kurang setuju dengan rencana Jack karena menurutnya terlalu banyak resiko yang akan mereka hadapi. Apalagi rencana itu akan dijalankan tanpa sepengetahuan Komandan Frank. About a half mile away, and I couldn't do it. Pada akhirnya rencana Jack belum bisa dijalankan karena memang resikonya terlalu besar. Di hari berikutnya, Jack, Letnan Komandan Cole beserta dua rekannya yang bernama Boxman dan Little kembali mendapat misi untuk membom sebuah persimpangan jalan yang menurut informasi dari seorang intelijen, persimpangan jalan itu dijadikan jalur suplai amunisi bagi para tentara Vietnam Utara. Bom pun sukses dijatuhkan dan nampaknya tepat mengenai sasaran. Namun tidak lama berselang, pertahanan udara Vietnam Utara meluncurkan dua rudal SE-2 Guitland. Naasnya, pesawat yang dikendarai oleh Boxman dan Little tidak bisa menghindar dari serangan rudal itu. Alhasil mereka berdua pun tewas hancur lebur bersama dengan pesawatnya. Pasca kejadian itu, Letnan Komandan Cole yang awalnya menolak dan tidak setuju dengan rencana Jack untuk membom pusat pertahanan udara Vietnam Utara yang berada di kota Hanoi akhirnya setuju. Tapi masalahnya mereka berdua tidak mengetahui dengan detail lokasi yang akan mereka bom. Satu-satunya petunjuk yang bisa mereka gunakan adalah sebuah video rekaman berita yang berada di ruang rapat para atasan. We made an agreement that if we ever went down, one of us got hurt. Dengan segera, Jack dan Letnan Komandan Cole pun mulai menyelinap masuk ke dalam ruang rapat tersebut. Rows and rows of them. Setelah melihat video rekaman berita itu, mereka pun langsung mengatur strategi. Mereka berdua akan menjalankan rencananya itu setelah menyelesaikan perintah dari sang atasan untuk membom pembangkit listrik di Bagiang yang letaknya tidak jauh dari kota Hanoi. Mereka akan memanfaatkan momen tersebut untuk sekalian membom pusat pertahanan udara Vietnam Utara yang ada di kota Hanoi. 3 hari berselang, misi untuk membom pembangkit listrik di Bagiang akhirnya dijalankan. Okay, as soon as we come out of this, keep your eyes peeled for that power plant. Meskipun sempat mendapat gangguan serangan dari meriam flag milik Vietnam Utara, mereka berdua sukses memporak-porandakan pembangkit listrik Bagiang. Dan kini tiba saatnya rencana rahasia mereka berdua dijalankan. I have right. You're in the clear. You all right? Break it loud! Break it loud! Dan akhirnya setelah berjuang dengan luar biasa, mereka berdua berhasil menjatuhkan bom di pusat pertahanan udara Vietnam Utara yang berada di kota Hanoi. You got the time, we got the fear. Namun sesampainya di markas, kabar pengeboman itu ternyata dengan cepat menyebar. Bahkan Komandan Frank juga sudah mengetahuinya. Mereka berdua pun langsung dipanggil untuk menghadap Komandan Frank, di mana di sana Komandan Frank langsung memarahi mereka berdua yang dengan seenaknya melakukan aksi pengeboman itu. Akibat dari tindakan mereka berdua, proses negosiasi yang sedang berlangsung di Paris antara Vietnam Utara dengan Amerika sebagai perwakilan dari Vietnam Selatan gagal total. Pihak Vietnam Utara mundur dari negosiasi tersebut karena diketahui banyak warga sipil yang menjadi korban atas tindak pengeboman tersebut. Komandan Frank yang sudah sangat emosi pun mengatakan bahwa Jack dan Letnan Komandan Cole akan diadili di pengadilan militer esok hari.
Singkat cerita, esok hari pun tiba. Proses sidang pengadilan bagi Jack dan Letnan Komandan Cole pun digelar. Did you think you were going to win the war? Perhaps you can explain to us why you thought a one-plane war was the way to go. Nobody wants to fight in it. Nobody seems to want to win it. Sepanjang proses sidang, mereka berdua mengakui bahwa semua perbuatan itu dilakukan murni atas kemauan mereka sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Jack dan Letnan Komandan Cole nampak benar-benar telah siap dengan hukuman yang akan mereka terima. Setelah proses sidang pertama selesai, Komandan Frank tiba-tiba dipanggil oleh atasannya yang memberitahukan bahwa semua tuntutan bagi anak buahnya, yaitu Jack dan Letnan Komandan Cole, telah dicabut dan proses peradilan juga tidak akan dilanjutkan karena di saat bersamaan Presiden Amerika, yaitu Richard M. Nixon, memerintahkan militer Amerika untuk melancarkan Operasi Linebacker II, sebuah operasi pemboman besar-besaran ke semua sasaran militer di Vietnam Utara. Hal itu dilakukan karena sang presiden marah dengan tindakan Vietnam Utara yang meninggalkan meja perundingan. Tindakan pengeboman Jack dan Letnan Komandan Cole yang awalnya penuh kontroversi pun kini malah mendapat dukungan dengan adanya perintah Operasi Linebacker II dari Presiden Amerika. Singkatnya, Operasi Linebacker II mulai dijalankan. Semua pasukan nampak tengah bersiap kecuali Jack dan Letnan Komandan Cole yang tidak diizinkan ikut dalam operasi tersebut. Satu persatu pesawat pun mengudara. Komandan Frank, Letnan Razor, dan Sammy juga nampak ikut dalam operasi tersebut. Namun sayangnya pesawat Komandan Frank terkena serangan. I see the aircraft. It's smoking. We need a rescue team. Pada akhirnya pesawat Komandan Frank pun jatuh. Beruntungnya Komandan Frank berhasil selamat, tapi tidak dengan kru pengebomnya yang naasnya harus tewas. Masalah lain muncul di mana pesawat Letnan Razor dan Sammy yang mencoba untuk melindungi Komandan Frank mulai kehabisan bahan bakar dan mau tidak mau mereka harus kembali ke markas meninggalkan Komandan Frank seorang diri. Jack dan Letnan Komandan Cole yang mendengar percakapan itu dari markas tidak tinggal diam. Meskipun sedang mendapat hukuman tidak boleh ikut dalam operasi tersebut, mereka tetap nekat akan menuju lokasi Komandan Frank. Tidak butuh waktu lama, mereka berdua pun akhirnya sampai di lokasi Komandan Frank dan langsung menjatuhkan bom ke para tentara Vietnam Utara. Namun sialnya, meskipun berhasil menjatuhkan beberapa bom, pesawat mereka juga terkena serangan yang membuatnya mulai terbakar di beberapa bagian. Mereka berdua pun akhirnya memilih untuk keluar dari pesawat tersebut sebelum pesawatnya meledak. Singkatnya, Jack dan Letnan Komandan Cole berhasil mendarat dengan selamat menggunakan parasutnya. Namun mereka terpisah cukup jauh. Jack yang kebetulan mendarat di dekat Komandan Frank kemudian langsung menghampirinya. Sementara Letnan Komandan Cole nampak terjebak di tengah-tengah para tentara Vietnam Utara. Letnan Komandan Cole bahkan sempat terlibat duel dengan salah satu tentara Vietnam Utara. Dan beruntungnya ia berhasil memenangkan duel tersebut meskipun dirinya harus mengalami luka yang parah. Letnan Komandan Cole yang sudah tidak bisa kemana-mana kemudian menghubungi pesawat pembom untuk segera meluncurkan bom tepat di posisinya karena saat itu banyak para tentara Vietnam Utara yang berada di dekatnya. I have to split, man. Sandy lead. This is Cole, 505. Bom pun dijatuhkan. Jack yang melihatnya dari kejauhan nampak sangat sedih dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Letnan Komandan Cole. Let's get out of here. Come on. Come on. Ia dan Komandan Frank kemudian mencoba pergi menyelamatkan diri menuju hutan. Pada akhirnya Jack dan Komandan Frank berhasil selamat.
dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film Flight of the Intruder. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like dan jangan lupa subscribe channel ini serta nyalain notifikasinya. Saya Richie pamit, salam Brewalkers.